Maka katakanlah, apakah kamu tidak takut azab Allah? Tuh. Next. Slide berikutnya. Tafsirannya di bawahnya. Tafsir Ibnu Katsir. Langit dan bumi Allah lah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan berbagai macam tanaman serta buah-buahan untuk kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, pendengaran dan penglihatan Allah yang menganugerahkan panca indera luar biasa agar manusia bisa mendengar dan melihat. Ya, di bawahnya lagi, nanti baru saya jelasin. Hidup dan mati seperti tumbuhnya tanaman yang hijau dan subur dari biji yang kering atau keluarnya manusia dari setes air mani yang mati. Mengatur urusan Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur, menjalankan dan mengurus alam semesta dari langit hingga bumi ini. Jamaah yang mulia, ayat yang kita baca tadi bahwa Allah meyakinkan kepada kita bahwa yang ngasih rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita para mujahidah yang kecil di Hong Kong, di Macau yang lainnya itu ikhtiar. Sebenarnya yang ngasih kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan itu. Kalau kita lagi pusing, kita nggak boleh bilang ini duit dari kerja saya, keringat saya. Nggak boleh gitu ya, Mbak. Tiba-tiba melupakan Allah. Iya, ya. Jadi kalau mau izin Allah, ini rezeki dari Allah lewat saya kerja di Hong Kong, boleh begitu. Yang nggak boleh ini duit dari saya, peras keringat banting tulang saya. Bukan ya. Jangan lupakan Allah di situ. Alhamdulillah izin Allah saya dimudahin kerja di Hong Kong, ini rezeki buat kita punya keluarga, begitu. Jangan sampai melupakan kata-kata Allah di situ. Maka itu akan kurang berkah hidup kita ya. Yang kedua ini kita punya penglihatan, pendengaran Allah yang ngasih. Maka ada doa Nabi Muhammad SAW nanti akan saya share. Ya, doanya itu yang biasa kita baca. Begini doanya. Allahumma afini fi badani. Ya Allah sehatkan badan saya. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah sehatkan pendengaran saya. Wa afini fi basari. Sehatkan mata saya. La ilaha illa anta. Ya Tuhan kecuali engkau ya Allah. Jelas nggak? Halo, jelas nggak ucapan saya? Jelas. Alhamdulillah. Jelas Bang Haji. Baik. Dan Allah juga yang mampu menghidupkan dari yang hidup ke mati dan mati hidup. Dan poin yang keempat adalah yang mengatur urusan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya solusi, mikirin Allah, minta Allah yang ngasih solusi. Jangan pakai otak kita, terbatas. Yang ada baper, yang ada nangis, yang ada sedih. Tugas kita apa? Lihat slide berikutnya. Lanjut, Mbak. Prioritas ucapan PS perbuatan. Nah ini, manusia kebanyakan dominan perbuatan daripada iman. Pertanyaannya, mana lebih dulu, ucapan atau perbuatan? Kebanyakan ucapan. Contoh, ada masalah, ucapan dulu, baru perbuatan. Banyak begitu kan? Punya masalah Gusti, gitu ya. Gusti Allah, masalah apa lagi nih, bikin bete. Tuh, ucapannya langsung menjas bahwa masalah itu bikin bete. Padahal boleh jadi bidang buat kita semakin dekat dengan Allah. Ya, kalau punya masalah nggak boleh menjustifikasi langsung nih masalah bikin susah, bikin ruwet, bikin bingung. Bukan. Jadi ada masalah, minta sama Allah. Ya, ucapan baik dulu. Begitu ya Mbak. Ditelepon sama bos. Cece, nanti malam saya mau ketemu. Kita langsung ngomong di hati kita, ucapan kita. Aduh ngapa nih bos, bikin pusing aja. Gak boleh gitu. Kalau ada bos, teman yang ngajak ketemu, nggak boleh kita negatif thinking. Apa namanya negatif thinking? Kalau bahasa agamanya namanya suuzon, buruk
buruk sangka. Nggak boleh buruk sangka. Yang boleh baik Sangka. baik sangka. Kalau bos telepon, pengen ketemuan, langsung ucap di mulut kita, ya Allah, jadikan ketemuan saya dengan bos malam ini ketemuan yang keberkahi. Begitu. Jadi doanya, ucapannya udah minta sama Allah. Minta solusi sama Allah. Itu rezeki namanya. Lanjut, ayat berikutnya, Al-Jumu'ah. Apabila salat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Slide berikutnya, apa itu poinnya? Pertama, bertebar. Dibolehkan kerja. Nih Mbak ini lagi kerja di Hong Kong, di Makau. Ya, jauh dari suami, jauh dari anak, cucu, mantu, jauh dari mertua, jauh orang tua. Jangan lupa, ya, karunia, cari keberkahan kerja yang halal, yang jujur, ya, supaya berkah, berkah. Karena kalau nggak jujur, ngeluh terus, maka rezekinya nggak berkah. Bawaannya jalan mulu jalan, ngabisin duit. Kenapa? Karena rezekinya tidak jadi berkah. Hidupnya, ucapannya selalu negatif kepada Allah, negatif ke manusia. Maka dia rezekinya, gajinya sekian dolar Hong Kong, nggak berkah. Maka itu bukan karunia. Oleh karenanya supaya rezeki berkah, action nyari duit, karunia Allah, rezeki diberkahi, jangan lupa berzikir, ibadah kepada Allah, sering ucap istighfar, sering ucap hamdalah, berita baik dari keluarga, alhamdulillah, berita baik dari majikan, alhamdulillah, omongan kurang baik dari majikan, istighfar, astagfirullah, ya, omongan baik yang kurang baik sama majikan, la haula la quwata illa billah, semuanya ganti kata-kata buruk, kata-kata negative thinking dengan zikir kepada Allah. Maka itulah akan menjadi rezeki buat kita, kata Al-Quran. Dan berikutnya, konsep karunia dan rezeki. Orang beriman, sholat, tebar karunia, jemput rezeki, dari usaha dan yang lainnya. Karunia ditebar setelah sholat. Tuh, rezeki Allah disebar setelah sholat. Ojo lali sholat baik. Boten? Ojo lali sholat ya. Maka sholat, kata orang Sunda, usaha jang usoli. Usoli jang usaha. Kaitan betul. Kerja, sholat. Sholat, kerja. Karena Allah kasih karunia setelah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagusin hubungan Allah. Minimal jaga yang 5 waktu. Nggak bisa, majikannya masih belum membolehkan, cari waktu yang bisa. Kalau masih waktunya, adaan. Kalau bukan waktunya, kodoan. Begitu aja. Sholat zuhur nggak bisa nih Ustadz, sibuk. Maka nanti tak kalah asar ada waktu, udah kodo. Kodo sholat zuhur. Asar nggak bisa Ustadz, jemput anak. Pulang maghrib. Nanti maghrib nggak bisa juga. Pas isya mau tidur. Kodo sholat maghrib, kodo sholat asar. Paham Mbak E? Paham. Nah itu ya, begitu kira-kira. Penting kok. Tidak semua rezeki itu karunia. Contoh, punya motor, dapat musibah, bukan karunia. Nauzubillah. Jadi kadang-kadang kita punya duit nih, banyak ada yang nipu. Maka duitnya bukan jadi karunia, enggak berkah. Maka jangan lupa tuh kan, gandingkan salat dengan usaha. Ya, supaya semua yang kita punya rezeki jadi berkah. Jangan sampai ditipu sama orang. Jangan sampai dibohongin sama teman. Jangan sampai uangnya habis tanpa ada makna. Jangan sampai usaha di Indonesia habis tuh duitnya
dibohongin. Maka gandengkan selalu ibadah, salat, berzikir, dan minta sama Allah setiap rezeki gajian membawa berkah buat keluarga. Amin ya rabbal alamin. Slide berikutnya, surah Az-Zumar ayat 53. Lihat terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh, lihat tafsirannya di bawah. Slide berikutnya. Panggilan sayang Allah. Ayat ini turun sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang melampaui batas atau agar jangan berputus asa. Ya, kalau kita zalim masih orang lain jangan putus asa. Ya, ketika ada masalah jangan putus asa. Terus baik sangka sama Allah, baik sangka sama manusia. Walaupun dia zalimin kita, gak boleh kita zalimin dia. Ya, jadikan sebagai pula pelajaran buat kita. Begitu ya. Ada orang lain yang bikin kita sakit hati, minta sama Allah ya Rabb. Kalau ini masalah terhidang karena dosa saya maka maafkan. Kalau dia menyakiti saya karena faktor lain maka berikan hidayah buat dia agar dia baik sama saya. Begitu. Ingat gak kisah Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad dilempari batu waktu dakwah di Taif. Nabi Muhammad marah nggak? Dilempari batu di Taif. Nah, nggak marah Muhammad, karena Muhammad mendoakan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku di kitab ini karena dia nggak tahu saya nabi. Kalaupun dia belum beriman, mudah-mudahan nanti anak cucunya beriman kepada aku. Tuh. Siapa yang pernah umrah? Angkat tangan. Alhamdulillah, nanti umrah mudahan bisa ke Taif ya. Taif, amin. Negara daerah dingin, banyak buah-buahan, bisa naik kereta gantung yang tinggi banget, ngeri saya. Bisa naik onta, tapi enak, view-nya bagus, dingin, buah-buahannya ajib. Itu dulu negeri yang mereka adalah menimpa Rasulullah, ya, melempari batu Rasulullah, tapi Rasulullah enggak menzalim mereka. Rasulullah tetap doain mereka, alhamdulillah berkah sarang Taif. Begitu pula kita. Ada orang lain yang menzalimi kita, doain dia agar Allah kasih hidayah. Ya, kalau itu dia begitu karena kita dosa, sama Allah minta maaf. Begitu. Quran mengajarkan. Slide berikutnya, penyempurnaan rahmat. Di ayat ini Allah nutup dengan sifatnya yang Maha Rahman Rahim. Maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Slide berikutnya, cara mencarikan rezeki. Rezeki sudah dijamin, tinggal cara mencarikannya. Contoh praktis, pusing punya utang belum lunas. Ada nggak di situ? Ada. Tuh. Ada yang punya utang belum lunas? Ada nggak? Ada. Tidak ada. Ayo, Mbak. Oh ada, saya juga punya utang. Iya, yang penting nggak pusing ya. Terus minta kepada Allah, ya. Solusinya apa? Dikasih sama Allah, tidak ya. Solusinya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat slide berikutnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa aja Mbak sama Allah. Jalani yang salat, benar manusia, udah Allah kasih solusi. Minta aja sama Allah solusinya. Ya. Jangan bikin caranya. Allah yang ngasih solusi buat kita. Itu diantara ayat-ayat tentang solusi yang Allah berikan kepada kita. Ya. Solusi yang Allah berikan pada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, saya beri ya. Rezeki dan solusi itu penting tuh. Rezeki dan solusi itu mirip. Adakah perintah kejar solusi? Jawab tidak ada. Solusi itu dikasih sama Allah nah. Meskipun surat Talak tadi turun tentang perceraian,
Tapi tugasnya adalah penjelasan tentang sifat umum, mencakup semua golongan dan berlaku untuk manusia. Jadi kita nggak perlu bikin solusi. Yang penting minta solusi sama Allah. Ya Allah, utang masih banyak nih. Ya, udah ini bisa milih-milihnya biar cepat selesai. Ya Allah, nih masalah masih banyak. Kasih solusi ya Allah, begitu. Jangan pakai otak kita ya Mbak. Minta aja sama Allah solusinya. Nanti Allah bimbing kita cara bagaimana mengatasi masalah tersebut. Begitu. Next berikutnya, tafsir Sawi. Terjemahannya. Penjelasan Hasyiah Sawi. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak akan bisa sabar dan tidak akan bisa menghadapi masalah kecuali orang yang bertakwa. Ayat ini tadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat ini digunakan secara umum, tidak khusus tentang ketakwaan perempuan. Pokoknya umum aja. Kalau takwa, benar ibadahnya, benar manusia, Allah kasih solusi. Jelas? Lihat slide berikutnya. Kisah keajaiban Auf bin Malik. Rasulullah memerintahkan Auf bin Malik dan istrinya untuk bersabar dan memperbanyak zikir. Illa billahil aliyil azim. Mereka mendapatkan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Slide berikutnya itu tafsirannya pakai bahasa Arab. Lihat terjemahannya. Lihat terjemahannya. Ya itu. Ya betul itu ya betul. Mayoritas ulama tafsir berkata, ayat ini diturunkan ketika sahabat Auf bin Malik memiliki anak yang ditawan oleh orang musyrik. Auf pun mendatangi Nabi untuk mengadukan kesulitannya. Kemudian Nabi berkata, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Dan aku memerintahkanmu dan istrimu untuk memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Tuh, punya masalah, sholatnya jalanin, baik sama manusia, perbanyak zikirnya. La haula wala quwwata illa billah. Minimal. Atau lengkapnya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Minta saja sama Allah, tuh ada ayatnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Punya masalah dengan suami, hajat 2 rakaat, sholli sunatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Habis sholat 2 rakaat sebelum salam, sujud terakhir minta maaf. Kalau pakai bahasa Indonesia di hati, ngomong tuh sujud terakhir sebelum tahiyat akhir. Ya Rabb, mudahin saya urusan dengan suami saya, misalnya. Ya Allah, mudahin urusan saya dengan anak saya, misalnya. Ya Allah, mudahin urusan saya dengan majikan saya, misalnya. Doa tuh di sujud terakhir sebelum tahiyat akhir. Jelas Mbak E? Jelas? Alhamdulillah. Jadi sholat banyakin. Sebelum minta petunjuk sama manusia, sholat sunnah. Kapan aja boleh. Yang penting jangan setelah asar dan jangan setelah subuh, karena itu haram. Ya, yang lainnya boleh. Ya, boleh. Pada maghrib, pada isya, pagi hari, pada zuhur boleh. Sebelum asar boleh. Bagaimana nih Ustaz? Saya mau asar. Kalau mau hajat, asar belakangan. Sholat hajat dulu, baru sholat asar.
Misalnya penting. Kalau sunnah hajat 2 rakaat, baru sholat asar. Dia dapat sunnah hajat, minta tolong sama Allah supaya gampang urusannya, gampang rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, penjelasan tafsirnya udah cukup jelas. Berikutnya, hindari iri hati. Nah ini, penyakit perempuan, penyakit laki-laki, iri hati sama orang. Nah ini jangan sampai. Maka doa kita akan digentayangan di arsy Allah, belum dikabul karena ada iri hati. Ya, hati-hati. Habis sholat, assalamualaikum kanas, assalamualaikum kir. Salaman sama temannya. Pakai cincin 10 gram. Hati kita iri. Sombong banget. Pakai cincin 10 gram. Kau juga punya nih kalung 20 gram. Ah, itu iri hati namanya. Ya. Hati-hati tuh. Ambil doa, ambil pahala kita, ya. Ya. Habis ketemu orang, melihat HP-nya baru. Hati kita iri hati. Lagu banget, HP baru. Padahal boleh nyicil. Saya juga mampu. Tuh, iri hati. Nggak boleh. Itu yang bikin pahala kita habis. Karena dimakan. Iri hati. Hasud sama teman kita. Hasud dengan saudara kita. Tuh ayatnya. An-Nisa 32. Lihat terjemahannya. Dan janganlah kamu iri hati. Ada orang yang dikerjakan Allah kepada sebagian kamu. Tuh, nggak boleh iri hati. Ya. Next berikutnya, tafsirannya. Tafsir An-Nisa. Manusia dilarang menginginkan kelebihan yang dimiliki orang lain. Duniakah, fisikah, ya nggak boleh. Dia cakep, kita jelek, kita iri hati. Belagu lu, cakep-cakep, belagu, lemes, nggak boleh. Dia manjung, kita pesek. Sombong banget, mancung, saya pesek, nggak belagu, jangan boleh. Yang putih, sombong, yang hitam, nggak sombong, nggak boleh juga. Semuanya adalah ciptaan Allah, nggak boleh hati, nggak boleh sombong. Tuh ayatnya. Jelas, baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir itu terakhir. Rumus praktis rezeki mudah, paling terakhir. Ini mau Ustaz. Rumus praktis rezeki mudah. Satu adalah tadi dari ayat yang kita baca di atas, yakin Allah sumber rezeki. Yang kedua, betul ini. Yang pertama, yakin Allah sumber rezeki. Mbak semua yakin Allah yang ngasih rezeki? Yakin. Alhamdulillah, Allah yang maha razak. Allah yang mengasih rezeki. Allah yang maha ghani. Ada Bang Goni nih, yang maha kaya. Di depan saya ada Bang Goni, orang kaya dia. Namanya Goni, ya. Bang Gani ya. Orang yang maha kaya. Yang kedua adalah doa, minta kepada Allah. Habis yakin Allah maha kaya, ngedoa sama Allah. Ya Rabb, engkau yang maha kaya. Saya rezeki, kesehatan, rezeki ilmu, rezeki harta, rezeki keluarga. Minta aja sama Allah. Ya, yang kedua, yang ketiga takwa. Jangan perintahnya, jauhin larangannya. Itu takwa udah. Yang keempat, sabar dan sholat. Diuji sama Allah, sabar. Gak boleh gerutu. Boleh bersangka sama, gak boleh bersangka manusia. Sabar aja. Teman ngadu, Mbak kamu lagi diomongin no di halakoh sebelah. Biarin. Orang nggak sakit ini, gitu ya. Mbak kamu diomongin sama si Fulan. Biarin, sabar. Orang saya nggak benjol ini, gitu ya. Sabar aja. Gak perlu ditimbalin. Sabar. Udah semayang mau Allah salat. Pakai sunnah yang bagus. Yang kelimanya ikhtiar. Udah gerak sampai ke Hongkong, balik Indonesia, mantep banget itu ya.
Ya, yang terakhir, syukur jangan iri. Tuh, gak iri, insya Allah bagus hubungan baik sama Allah, bagus sama manusia, palas, beres urusannya, sabar, sholat, gerak, baik hati semuanya. Insya Allah rezeki gampang dicari. Amin ya Rabbal. Rezeki harta, rezeki ilmu, rezeki kenyamanan, apa aja itu rumusnya. Yakin Allah ngasih rezeki, yakin ngasih solusi, lalu doa, lalu sholat, lalu sabar, ya ikhtiar, ya dan juga syukur nggak iri sama orang. Insya Allah rezeki kita berlimpah. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminkan doa saya. Angkat tangannya, aminkan khusyuk. Allah kabulkan doa kita semua. Amin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa saya, dosa orang tua saya, dosa mertua saya, dosa suami istri saya, dosa anak cucu mantu saya, dosa guru-guru saya, dosa saudara-saudara saya, dosa muslimin muslimat di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, makasih. Hari ini kami diajarkan untuk kembali yakin kepada Engkau, Maha merezeki. Untuk yakin kepada Engkau, Maha ngasih solusi. Mudah semua urusan kami ya Rabb. Berikan solusi yang terbaik untuk saya, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, cucu, mantu, mertua, orang tua, teman. Amin. Ya Rabb, nyaman kerjanya, nyaman ibadahnya. Amin. Rabb, urusan dunia, urusan akhirat. Hiasi hati kami dengan kesyukuran, hati yang lapang, hati yang nerimo. Jauhkan hati kami sifat iri hati, dengki, dan sifat jelek yang lain. Kabulkan doa ya Allah. Berkahi yang hadir hari ini ya Rabb, maupun yang tidak hadir. Dan nantinya wafatkan kami husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Amin. Maafin lahir batin. Terima kasih. Saya lagi di jalan layang MBZ. Jalannya gaya apa? Ambul-ambulan ya. Mohon maaf kalau kurang jelas karena masih jalan, mudah-mudahan dipahami. Silakan Mbak di-share lagi kepada kawan-kawan. Bila kurang jelas nanti bisa japri ke saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Sehat juga Ustaz. Semoga sehat walafiat selalu. Amin, sama-sama doanya semua. Hanya Imanda.